Nama saya Ikhwan Taufik, biasa dipanggil Taufik, kadang juga dipanggil Empik, nggak suka ditik-tik kecuali sama cewek cantik. Singkatnya mekatronika itu atau mechatronics engineering itu gabungan dari 3 disiplin ilmu gitu ya. Mechanical, yaitu kalau di Indonesia ya teknik mesin lah gitu ya. Mechanical engineering, terus electrical engineering atau teknik elektro, dan juga informatics. Kalau menggunakan teknologi 3D printing, nanti yang keluar itu benar-benar gelas. Dan bisa tuangkan air, bisa buat minum juga. Puisi, opini, terus resensi buku, terus ada juga strike news. Selamat jumpa kembali di Sarang Untidar, ngobrol santai dengan para pakar, para mahasiswa keren, dan juga hari ini kebetulan kita punya dosen keren lagi. Kayaknya kalau saya yang jadi hostnya Sarang Untidar kok iya gitulah ya, pas banget ketemunya sama dosen-dosen yang kece dari Untidar. Nah, kalau kemarin kita sudah ketemu dengan Mas Budi Hartono yang punya inovasi-inovasi dan juga petua-petua yang bermanfaat tentang wirausaha. Kali ini kita punya dosen Ironman. Wah, penasaran kan ya, kenapa disebut dosen Ironman? Karena dosen ini ternyata merupakan dosen dengan lulusan S1-nya di bidang mekatronika. Nah, tambah bingung lagi nih, mekatronika apa sih sebenarnya? Kalau secara harfiah, kalau diterjemahkan, mekatronika ini lebih ke robotik. Tapi apakah cuma robotik yang seperti Iron Man saja yang ada di dunia ini? Nah, kita kulik lagi. Kalau sama Pak dosen yang satu ini, mekatronika diolah seperti apa? Selamat pagi, Mas Taufik. Pagi. Ya, ini adalah dosen Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Betul. Oke, boleh perkenalan dulu nama lengkap beserta gelarnya? Nama saya Ikhwan Taufik, biasa dipanggil Taufik, kadang juga dipanggil Empik, nggak suka ditik-tik kecuali sama cewek cantik. Aduh. Ya, biasanya kalau saya kenalan seperti itu. Ya. Berarti nggak bisa tak itik-itik dong ya? Ya, jangan. Oh, jangan. Mohon udah berpunya dia. Udah ada yang punya. Oke. Tadi yang kita sebutin bahwa ini kan Mas Taufik ini kan punya gelar mekatronika. Ya. Nah, apakah benar nih cuma bikin robot aja gitu? Salah satunya ya memang tapi itu masih sempit ya kalau kita mekatronika hanya diartikan dalam hal robot saja, karena sistem-sistem otomasi di dunia industri itu juga masih dalam ranahnya mekatronika. Karena kalau kita pikir mungkin singkatnya mekatronika itu atau mechatronics engineering itu gabungan dari 3 disiplin ilmu gitu ya. Mechanical, yaitu kalau di Indonesia ya teknik mesin lah gitu ya. Mechanical engineering, terus electrical engineering atau teknik elektro, dan juga informatics ya, jadi programming seperti itu. Jadi 3 disiplin ilmu ini tergabung menjadi satu, lahirlah menjadi mekatronika. Oke, jadi di sini untuk para pemirsa yang nanti melihat podcast kita harus tahu nih ya, membuka lebar lagi pemikiran mereka bahwa mekatronika itu tidak cuma di lingkup untuk membuat robot saja. Betul. Nah, satu hal yang sangat menarik dari Mas Taufik ini ya, kalau di sini teman-teman bisa ngelihat ada Candi Borobudur, ada Prambanan, tapi kok bentuknya mini gitu ya, lucu banget ini. Dan kalau mungkin sekilas kita taunya ini tuh biasanya kan dicetak ya. Ya. Nah, tolong nih Mas Taufik memberikan rahasianya nih. Kalau biasanya kita bikin souvenir kayak gini itu dicetak, kalau versinya Mas Ikhwan Taufik ini dengan penemuannya di bidang mekatronika seperti apa nih? Ya, mekatronika khususnya ini di bidang 3D printing gitu ya. 3D printing inilah dia salah satu hasil produknya gitu kan. Karena ini dibuat menggunakan teknologi 3D printing yang nggak ada mesin cetaknya, nggak ada cetak-cetakannya seperti itu. Tapi langsung dari Anda mempunyai gambar, langsung bisa dihasilkan sesuai dengan gambar tersebut. Gitu. Ini baru salah satu contoh saja. Misalnya Mbak Dina nih punya gambar gelas. Selama ini kalau kita print itu kan keluarnya cuma gambar gelas saja gitu. Nah, kalau menggunakan teknologi 3D printing, nanti yang keluar itu benar-benar gelas dan bisa tuangkan air, bisa buat minum juga. Seperti itu. Itulah teknologi 3D printing. Kita bisa merealisasikan imajinasi kita ya. Betul. Yang biasanya cuma di printing 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang beneran
3 dimensi. 3 dimensi Ya. dan ini juga bisa disesuaikan ya Mas Taufik ya? Bisa. Bisa ukurannya diperkecil, bisa juga sama dengan yang kita inginkan gitu ya? Betul, bahkan tantangan dari Pak Presiden waktu itu di tahun 2018 waktu Indonesia Making 4.0 itu tantangannya adalah membuat mesin 3 dimensi untuk rumah. Karena di luar negeri itu sudah ada rumah dibangun hanya dalam waktu sekitar 24 jam. Dengan mesin 3 dimensi. Tentu size-nya itu yang lebih besar. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, berarti sekarang Mas Ikhwan Taufik udah punya nih mesin 3D printing sendiri? Ada. Hasil ciptaannya sendiri? Ada. Kebetulan saya dengan rekan-rekan membuat sebuah semacam startup di bidang 3D printing dan salah satu contohnya yang ada di buku itu kan, buku yang kami lahirkan juga dan sudah kami patenkan konfigurasinya mesinnya dan ada salah satu mesinnya di ruangan saya juga ada. Oke, dan kalau boleh dibagi nih pengalamannya, mulai tertarik dengan 3D printing ini mulai tahun berapa? Sekitar 2017. 2017. Waktu saya berkenalan dengan Dr. Herianto gitu, terus kami komunikasi berlanjut sampai saat ini juga komunikasi. Dan alhamdulillah melahirkan 2 buah buku ya, 2 buah eksemplar buku ini. Satunya tentang overview of 3D printing teknologi, membahas tentang ruang lingkup 3D printing secara umum dan salah satunya lagi tentang lebih khusus ke teknik slicing di 3D printingnya. Gitu. Jadi di sini ternyata nih ya, Mas Taufik ini bisa mengimplementasikan ya ilmu yang diperoleh dan juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan inovasi-inovasi. Salah satunya produk seperti ini ya. Yap. Oke. Kurang lebih seperti dan itu. kalau ini pendapat saya aja kali ya, mungkin ini bisa jadi inovasi untuk UMKM di Indonesia kali ya, untuk membuat sebentuk merchandise yang sesuai keinginan mereka. Kadang kan kalau dicetak, dipahat atau apa kan nggak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kalau di 3D printing mungkin akan lebih enak kali ya, lebih bisa detail. Dan kalau boleh tahu nih, ini bahannya apa ya Mas Ikhwan Taufik? Bahannya berupa plastik jenisnya PLA kalau yang di bawah saat ini. Biasanya kalau kami itu karena mesin itu per mesin itu terkhusus biasanya. Mesin kami khusus untuk PLA ataupun ABS seperti itu jenis plastiknya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa Untidar sendiri gimana nih? Apakah dengan hadirnya Mas Taufik ke Untidar lalu memperkenalkan teknologi yang namanya 3D printing ini sudah banyak yang ini nggak kemarin gitu? Ada mahasiswa bimbingan saya yang ikut program, saya lupa entah PKM entah PMW, tapi mengangkat tentang teknologi 3D printing itu dan yang diangkat itu kebetulan merchandise juga sih. Dia membuat sebuah teknologi lithopen ya. Lithopen itu dari gambar sebuah foto nanti dibuat menjadi siluetnya, tapi itu di print menggunakan teknologi 3D printing. Oke, berarti ini juga salah satu ini ya keunggulan dari 3D printing ini ya. Jadi nggak semerta-merta cuma kita ada desain terus dicetak berbentuk seperti ini, tapi juga bisa diolah gitu ya. Iya, bahkan saat kita nggak bisa desain pun ya seperti tadi hanya kita punya file foto saja bisa. Seperti itu. Oke, jadi foto yang kita punya gitu bisa dicetak lebih estetik, lebih menarik gitu ya dengan namanya 3D printing. Satu foto atau mungkin bahkan Mbak Dina nih mau wajahnya di scan gitu, bisa gitu ya. Jadi nanti bentuknya benar-benar 3 dimensi kayak gitu. Jadi manekinnya Mbak Dina lah. Iya benar ya, pipi-pipinya kelihatan, legok matanya dan sebagainya. Betul sekali. Oke, sangat menarik ternyata ya. Bisa nggak ini 3D printingnya itu masak aja? Jadi kita tinggal masukin gambar makanan keluar udah jadi opor. Ini yang menjadi inovasi kami, saya dengan rekan saya juga di Universitas Tidar, Pak Heru. Kebetulan saya ada rekan Pak Heru yang tertarik di 3D printing di KBK Manufaktur. Inovasinya sedang membuat 3D printing untuk teknologi makanan. Seperti itu. Terima kasih. Dan kata kuncinya nanti makanan yang akan kita angkat lebih ke makanan khas di daerah Magelang. Apa itu ya nanti. Oke, berarti masih rahasia ya. Ya. Berarti next podcast nih ya. Ya mungkin. Harus diundang berarti. Ini kode nih berarti ya. Boleh. Dengan Pak Heru nanti mungkin dan rekan-rekan yang lain gitu. Lanjut lagi nih. Di sini kan banyak sekali buku ya. Tadi yang sudah disampaikan Mas Ikhwan Taufik bahwa Mas Ikhwan Taufik ini punya buku yang memang linear dengan pendidikan yang diampunya sebelumnya ya, yang membahas tentang mekatronika, tentang teknik mesin dan sebagainya. Tapi ada satu buku yang sangat menarik ya. Tadi kita kulik-kulik juga di sini, ternyata ini dosen teknik mesin yang kelihatannya keker garang kayak gini,
ternyata ini sudah menghasilkan satu buku puisi. Di Dua sini- sebenarnya. Oh, sebenarnya dua ya? Satunya antologi. Oke, berarti ini yang tak ini bawa yang satu ya, baru kumpulan, satu ya. Ini dicetak 2017, berjudul Puisi Kehidupan. Jadi ini kayak kepribadian ganda gitu ya. Bipolar. Atau gini, atau sudah punya jiwa seni dari kecil, atau ada keturunan atau lingkungan yang mendukung sebelumnya? Mungkin karena apa ya, dulu sering ikut lomba puisi tapi nggak pernah menang. Oke, jadi keinginan terpendam Ya sebenarnya. mungkin seperti itu. Tapi Oke. terus akhirnya suka baca apa namanya buku, baca majalah gitu. Terus pengen nulis gimana caranya. Setiap saya baca koran itu apa namanya ada nama saya di sana. Gitu. Oke. Karena sayang kan kalau kita baca koran kok yang terpampang itu nama orang lain, ada fotonya orang lain di situ telah berpulang ke rumah bapak gitu kan. Itu beda lagi. Beda lagi itu. Makanya salah satu motivasinya membuat buku kayak gitu ya, minimal saya punya sebuah buku karya saya yang itu bukan buku Yasin kayak gitu. Dan Oke. bukan yang tadi berpulang ke rumah bapak. Oke, gitu. jadi yang aku tangkap gini, Mas Ikhwan ini agak sedikit narsis sebenarnya ya. Ya. Oke, tapi narsisnya itu tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, dengan nulis di koran, Betul. bikin buku, ya Betul. kan? Terus bikin ini antologi puisi, bikin kumpulan puisi, dan tadi dibilang bahwa pengen kalau baca koran atau apa ada namanya di situ. Betul banget. Berarti apakah yang sering ditulis di koran dulu waktu SMA berarti SMA, kuliah. itu berarti yang ditulis puisi juga atau ada yang lainnya juga? Yang lain, puisi, opini, terus resensi buku, terus ada juga strike news. Setiap saya misalnya kayak dulu diminta untuk mendampingi siswa di mana untuk kuliah lapangan seperti itu, saya tulis gitu kan perjalanannya kemana gitu. Terus saya pergi jalan-jalan dengan apa namanya teman-teman ke pantai kayak itu, saya tulis juga menjadi sebuah apa namanya tulisan feature seperti itu. Saya jadi tambah bingung ke sini. Udah dosen mesin ya kan, bisa bikin puisi, ini mana bisa nulis berita ya? Bapak nggak mau migrasi aja ke komunikasi? Dosen komunikasi bisa ini nih mikir-mikir lagi nih gimana nih ada dosen mesin nih. Enggak. Oke, ternyata menarik sekali ya berbincang dengan salah satu dosen yang mungkin selama ini tersembunyi ya, tapi ini mulai hari ini nih ya, kenarsisannya harus bertambah setingkat karena sudah muncul di sarang Untidar. Nah, tadi sudah kita bahas 3D printing, sudah kita bahas buku, terus hobi bikin puisi yang akhirnya disalurkan nih bisa jadi kumpulan puisi dan antologi puisi, plus tadi ternyata hobi nulisnya juga bisa disalurkan dengan baik dan benar lewat tulisan straight news, opini, feature. Berarti semuanya udah pernah? Apa ya yang belum ya, tipe tulisan apa yang kayak gitu belum? Kayaknya sudah semuanya. Tipe- Lomba LKTI juga sudah pernah, lomba esai juga pernah gitu. Bahkan saya naik pesawat pertama kali karena nulis juga mungkin. Oke. Waktu Kita zaman dulu harusnya kayak memberi gitu. aplaus ya. Sayangnya nggak ada masyarakat yang ada di depan kita. Oke, satu lagi nih yang tadi sudah dibawa. Nah, ini dia. Ini adalah bukan sembarang Bekal. kotak. Oh, bukan apa bekal sih? ya? Kotak berkat ya. Kotak snack. Ya. Ini bisa dibantu nggak Mas Iwan Taufik? Apa Iya. nih sebenarnya? Ini hasil karya mahasiswa saya kemarin bimbingan di kalau nggak PKM PMW, dan kemarin dipamerkan di Mechatronics Expo Euphoria kemarin. Oke, jadi apa nih? Ini sebuah robot penyedot debu, vacuum cleaner. Oh, seperti oke. itu. Dan Prototipenya mini, ya? prototipenya, dan ini menggunakan sensor ultrasonik, dan apa namanya di sana ada microcontroller Arduino untuk mengendalikan dua motor gitu ya, roda gitu, dan di sini ada juga kipas untuk penyedotnya gitu. Jadi di sana terlihat agak kotor-kotor. Kenapa? Karena ada di bawahnya debu-debu di sini. Ini bisa dijalanin? Bisa, nanti kita coba apa namanya di ruangan gitu. Dia nanti misalnya akan menabrak tembok dia itu, langsung belok nanti sendiri dia gitu ya? akan apa namanya mungkin bingung sedikit, mencari muter-muter baru jalan lagi seperti itu. Oke, Karena sesuai dengan programnya, mungkin muter dulu, oh terus ada jalan lagi kemana seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan nih. Ini kan baru prototipe nih. Ya, Berarti ada kemungkinan nanti bisa juga dipaten, ya kan?
Saya pesen dong. Boleh. Nanti untuk anak-anak kos-kosan ini cukup representatif Iya, ya, bener karena ya. kamar 3x3 ditinggal kuliah, nanti ini dinyalakan, udah bersih ditinggal ya. kuliah Terutama langsung untuk bersih gitu ya. mahasiswa ya. Mahasiswa yang jiwanya dalam tanda kutip pemalas. Kalau mahasiswa kan masih gini ya, kotor dikit kan agak risih gimana. Ya, Kalau mahasiswa kan gitu. agak nunggu ada bau-bau tertentu dulu baru dibersihin bisa, biasanya bisa, gitu bisa. ya. Oke, jadi ternyata nih nggak cuma ada di drama Korea ya, di Untidar aja ada alat penyedot debu yang ini baru prototipe. Tapi kalau ini jadi nih teman-teman ya, dan misalnya ini bisa jadi lebih ekonomis kali ya. Semoga. Emang drama Korea, Mbak? Ya kan banyak nih kalau di drama Korea di mana banyak alat penyedot debu yang bisa jalan sendiri. Saya tahunya di Teletubbies itu. Oh, Iya. Dulu Bapak kelihatan umurnya loh kalau ngomongin Teletubbies ya kan. Ada itu Nunu itu yang ngambil. Oke, untuk kita kan sudah mau masuk ke penghujung acara nih ya. Ada satu hal yang tadi penasaran banget nih sama Mas Taufik di sini. Di sini kan Mas Taufik tadi mungkin merupakan orang pertama yang membawa ide 3D printing di Untidar. Iya nggak sih? Kurang tahu, tapi mungkin ya kalau di lingkungan Universitas Tidar. Oke. Gitu. Terus dari awal Mas Taufik masuk ke Untidar sampai hari ini sudah banyak belum yang tertarik mengikuti jejak-jejak Mas Taufik ini? Alhamdulillah ada saja, dan ya terbukti dari tadi mahasiswa sudah ada yang mau mengangkat proyek tentang 3D printing salah satunya. Terus kebetulan ada rekan juga tadi Pak Heru dari D4 ya, sekarang D4 Teknik Mesin. Beliau juga punya mesinnya 3D printing, dan juga ada Pak Faiz kemarin dan Pak Raka juga main-main tentang 3D printing juga. Sampai sekarang ada juga di Teknik Mesin sudah pengadaan mesin 3D printing yang lebih besar dari kapasitas bednya dari punya saya. Seperti Oke, jadi gini ya, misal nih, apakah kalau misal ada mahasiswa ekonomi, fisip, terus pertanian yang juga tertarik dengan 3D printing, boleh nggak sih join ke kayaknya timnya Mas Taufik ini? Apakah harus anak teknik aja gitu? Enggak, dengan senang hati kami membuka silahkan kesempatan teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa yang lain seperti itu. Oke, berarti Bisa banget. kedepannya someday kalau bisa mah ada tim khusus ya untuk mendalami ini mungkin. Bisa ya? banget, bisa. Oke, jadi kan lama-lama nanti kita kalau punya MOOC, punya apa gitu kan memang hasil sendiri dari 3D printing, alatnya buatan mahasiswa dan dosen Untidar, dijualnya kepada masyarakat Untidar, nanti keuntungannya balik lagi ke kita. Bisa. So, keinginannya begitu ya? Siap, bagus Oke, banget. terus satu lagi nih, mungkin Mas Taufik bisa lihat salah satu kamera. Ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-teman mahasiswa atau dosen atau apa tentang teknologi 3D printing ini? Mungkin kepada mahasiswa gitu ya, nggak hanya untuk teknologi 3D printing, tapi kepada mahasiswa ini misalnya nanti ada dosen yang memberi tantangan tentang ada kesempatan untuk berkolaborasi seperti itu, atau mungkin tantangan untuk penelitian bareng kayak gitu, itu ambil saja gitu ya, ambil, dan itu karena kesempatan emas buat teman-teman mahasiswa berinovasi dan berkreasi seperti itu. Bahkan kalau saya memberikan tantangannya tidak hanya sekedar di bidang teknik mesin saja, tapi juga seperti di bidang kepenulisan. Seperti itu. Kalau teman-teman mahasiswa yang diampu oleh saya di mata kuliah tertentu, misalnya di mata kuliah yang sekarang saya ampu, pompa kompresor gitu ya, di PAM ya, itu saya kasih tantangan, silahkan membuat LKTI, lomba karya tulis ilmiah, ataupun tentang tulisan tertentu dimuat di media massa yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Nanti dari saya akan saya kasih apresiasi berupa nilai A. Seperti itu, tanpa harus mengikuti perkuliahan secara formal. Seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Dosen yang sangat solutif ya teman-teman semua. Nah, di sini adalah salah satu bukti bahwa Untidar itu ya tidak melulu memfasilitasi teman-teman hanya di bidang kuliah aja, terus pulang nanti balik lagi kuliah. Tapi buat teman-teman yang punya interest di bidang lain, ini loh ada dosen-dosen yang dengan terbuka, dengan senang hati mendampingi teman-teman, dan tentunya akan membawa teman-teman ke ranah yang lebih baik, satu tingkat lebih baik daripada yang sekarang. Jadi seperti tadi ya, kalau yang interesting sama yang namanya 3D printing atau apapun yang tentang mekatronika bisa langsung dicari yang namanya dosen Ikhwan Taufik di
jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Untidar ya. Nanti kalau kabur harus dicari terus pokoknya sampai dapat. Nah, cukup sekian untuk Sarang Untidar edisi kali ini, kita jumpa lagi. Bye.